Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kere Films, review film seadanya. Film Bumi Manusia diangkat dari novel karya Pramudia Anantatur. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo dengan skenario yang ditulis oleh Salman Aristo. Bersetting di awal abad 20 ketika masa kolonial Belanda di Indonesia. Film ini bercerita tentang kisah cinta antara Minke dan Annelies. Minke, seorang pemuda pribumi Jawa Totok, mencintai Annelies yang seorang gadis keturunan Indo-Belanda. Hubungan mereka tidak berjalan mulus karena pada saat itu isu rasisme masih sangat kental dengan pengaruh pendudukan kolonial Belanda di Indonesia. As always, kalau ada sebuah film yang diangkat dari novel, saya selalu bilang saya baca novel aslinya atau tidak. Untuk film ini, saya kembali bilang saya tidak pernah membaca novel aslinya. Yang saya tahu tentang film ini adalah sutradaranya Hanung Bramantyo dan pemeran utamanya Iqbal, serta durasi filmnya yang 3 jam. Saya nggak tahu cerita filmnya tentang apa, saya juga nggak nonton satupun trailer filmnya. Bahkan saya tidak membaca sinopsis dari film ini. Sinopsis yang saya tadi awal bacakan, saya baca setelah menonton filmnya. So, here I am. Pertama, saya akan bahas sesuatu yang gak mengandung spoiler dulu ya. Karena durasi filmnya 3 jam, tentunya banyak plot point yang diceritakan. Akan sulit membahas cerita film ini tanpa menyinggung spoiler, karena banyak banget yang terjadi selama durasi filmnya. Yang bisa saya bahas tanpa spoiler adalah production value dari film ini. Saya bisa bilang salah satu kekuatan dari film ini adalah production value-nya. Untuk level produksi film Indonesia, filmnya menurut saya berhasil menggambarkan masa di awal abad 20. Lebih tepatnya tahun 1800-an dengan tatanan set dan prop yang niat lah. Penggambaran awal abad 20-nya dapet menurut saya. Saya pribadi emang gak tahu awal abad 20 tuh seperti apa, tapi lewat film ini saya dapat merasakan masa-masa pada saat itu. Penggabungan set lokasi dan CGI cukup baik menurut saya. Memang penggunaan CGI-nya ada beberapa bagian yang terlihat overuse atau kelihatan efeknya gitu, tapi untuk ukuran film Indonesia CGI-nya masih forgivable lah, atau bisa dimaafkan lah. Cukup mendukung setting cerita filmnya. Kayaknya emang budget film ini agak gede. Saya jadi tahu kenapa film produksi Falcon Pictures yang lain yang pernah saya review, yaitu Perburuan dari Richard Oh, budgetnya terlihat terbatas, karena sepertinya Falcon Pictures lebih banyak memberikan budgetnya kepada film Bumi Manusia ini. Kedua filmnya sama-sama diangkat dari novel karya Pramudia Anantatur. Kedua filmnya juga sama-sama rilis di tanggal 15 Agustus 2019. Falcon Pictures memang ingin memfilmkan dua film tersebut, tapi budget Bumi Manusia ini lebih gede dari Perburuan. Jadi kelihatan banget tata produksi kedua film tersebut. Perburuan, set lokasinya terlihat murahan, jadi setting ceritanya tidak meyakinkan. Sedangkan film Bumi Manusia ini, dari setting lokasinya terlihat meyakinkan, dengan set lokasi yang cakep, juga penggunaan CGI di filmnya. Itu hanya pemikiran liar saya saja sih, entah benar atau tidak. Yang jelas, bagi saya salah satu kekuatan filmnya adalah production value-nya, tata produksi yang bisa saya acungi jempol. Salah satu yang bikin saya was-was ketika mau menonton filmnya adalah durasi filmnya yang 3 jam. Kuat nggak ya saya menonton filmnya selama 3 jam? Dalam artian, saya nggak ngantuk gitu, atau berhenti di tengah jalan ketika menonton filmnya. Tapi untungnya, hal itu tidak terjadi. Film ini berhasil mengengage saya selama durasi filmnya. Gak ada part yang bikin saya pengen berhenti nonton di tengah jalan gitu. Overall, dari awal sampai akhir enak buat diikuti. Banyak banget plot point di film ini. Durasi film 3 jam gak bisa memberikan payoff ke semua plot point di cerita filmnya. Emang gak mudah sih memvisualkan satu buku ke dalam film berdurasi 2-3 jam. Saya ngerti itu. Plot utamanya tentu berkaitan dengan hubungan percintaan antara Minke dan Annelies. Tentunya dengan bumbu rasisme di masa kolonial Belanda. Saya sangat amat suka dengan pendalaman karakter dari kedua tokoh ini. Filmnya dengan baik memperkenalkan keduanya, membuild up relationship keduanya, di mana kita dikenalkan dengan pelan-pelan kepada dua tokoh ini. Gimana karakternya, status quo keduanya, hingga timbul chemistry antara keduanya.
Kudos juga buat filmnya yang cukup baik mengestablish status quo keduanya dengan pengenalan istilah seperti pribumi, Indo-Belanda, Jawa Totok, Nyai, dan sebagainya yang cukup dapat dimengerti oleh orang awam seperti saya. Sehingga kita ngikutin build up hubungan mereka, kita bisa peduli terhadap mereka. Correlationship-nya dapatlah menurut saya. Ditambah juga dengan bumbu-bumbu bucin di filmnya yang sudah menempel ke diri Iqbal setelah memerankan Dilan, membuat kita enak ngikutin kisah cinta antara Minke dan analis di film ini. Terlepas benar atau tidak isu rasisme ini terjadi di masa itu, saya pribadi juga nggak tahu. Tapi buat saya, film ini berhasil menghadirkan sisi lain dari masa pendudukan kolonial Belanda di Indonesia. Saya baru tahu isu rasisme itu ada atau mungkin terjadi ya karena setelah menonton film ini. Belum pernah saya menonton film Indonesia yang mengangkat tema dan menggambarkan hal tersebut. Lagi-lagi yang pernah saya bilang, menonton film terkadang memberikan pengetahuan kepada kita tentang suatu hal yang kita belum tahu. Balik lagi ke cerita filmnya, isu rasisme di film ini menjadi main theme di filmnya atau tema utama filmnya. Buat saya sendiri, penggambaran yang gamblang tentang hal ini lewat beberapa plot point di filmnya berhasil menghadirkan hal tersebut atau menggambarkan hal tersebut. Untuk bahas hal ini, mungkin ada bagian spoiler yang saya akan bahas. Jadi buat teman-teman yang belum menonton filmnya, silahkan tonton dulu filmnya, lalu kembali lagi ke sini. Banyak hal atau isu rasisme yang disinggung di filmnya. Banyak pula plot point yang diangkat di filmnya. Untuk plot utamanya, saya ngerti lah tentang hubungan percintaan antara Minke dan analis ini. Tapi untuk plot point yang lainnya, sayangnya kita harus merelakan hal itu seperti ditinggalkan begitu saja oleh filmnya. Karena memang kalau subplot ini terus dieksplor lagi gitu, maka durasi filmnya akan lebih panjang lagi, akan lebih dari 3 jam. Seperti plot di mana ayah si Minke ini adalah sosok yang tidak merestui hubungan Inke dan analis. Juga perilaku abuse dia kepada si Minke. Dari pertengahan hingga akhir film, hal tersebut tidak pernah disinggung lagi. Kita disuruh percaya aja bahwa hubungan si Minke dan si analis ini sudah direstui karena ibu si Minke ini sudah merestui hubungan keduanya. Sedangkan ayah si Minke ini seperti ditinggalkan begitu saja. Lalu juga plot point dari tokoh si analis, di mana ia dapat tindakan abuse dari kakaknya si Robert, which is menurut saya salah satu plot twist yang sangat powerful di filmnya. Tapi lagi-lagi hingga akhir film gak jelas nasib karakternya, seperti ditinggalkan begitu saja. Yang paling mengganggu pikiran saya adalah plot point di mana si ibu si analis ini adalah seorang nyai. Saya selalu kepikiran dia tuh punya agenda tersendiri gitu. Pernah seketika di filmnya disebutkan bahwa dia itu mengguna-guna si Minke untuk menjadi simpenannya. Saya sempat bisa melepaskan pikiran tersebut atau tidak memikirkan hal tersebut. Tapi filmnya terus menghint bahwa hal tersebut bakal kejadian gitu, dengan memberikan clue-clue yang mengarah ke arah situ gitu, yang mengarah ke arah dimana ibu si analis ini pengen menjadikan si Minke simpenannya. Jadi tiap saya lihat hal atau tindakan yang dilakuin oleh si nyai ini, saya selalu kepikiran hal tersebut karena filmnya tidak dengan jelas mematahkan bahwa plot point tentang simpenannya ini tidak benar gitu. Even though I really like her backstory. Saya suka banget backstory dari karakter Nyai Ontosoroh ini. Dan masih banyak plot point yang lain yang ditinggalkan filmnya begitu saja. Tidak ada pilihan lain bagi kita sebagai penonton selain menerima bahwa beberapa plot point tersebut ya nggak ada kelanjutannya gitu. Karena menjelang akhir film, kita difokuskan ke plot filmnya yang mengarah ke arah perjuangan melawan isu rasisme ini. Penggambaran isu rasismenya sudah cukup baik. Hanya saja plot menuju klimaks film ini agak kurang dapat menurut saya. Di filmnya kan diceritakan awal mula perjuangan melawan isu rasisme ini berawal dari pengadilan kematian ayah dari si analis, yang kemudian berubah topik menjadi pengadilan si Nyai Ontosoroh ini. Entahlah, saya kurang dapat aja gitu turning point dari film ini hingga sampai mengarah ke arah situ gitu. Semua case-nya tampil dengan cukup meyakinkan, kecuali mungkin yang memerankan orang Belanda. Masih aneh aja gitu ngedengar orang Belanda ngomong bahasa Indonesia seperti dieja. Chemistry antara Iqbal dan Mawada Chong juga dapat menurut saya. Acting Iqbal semakin membaik dan meyakinkan, meskipun di beberapa adegan emosional masih ada kerasa cringe-nya.
Mawar De Jong juga cukup baik memerankan tokoh analis. Perfect casting untuk tokoh yang memiliki darah Indo-Belanda. Para jomblo pasti betah ngeliatin dia sepanjang film, termasuk saya. Yang tampil memukau tentunya Saine Febrianti sebagai Nyai Ontosoro. Berhasil memerankan sosok wanita yang kuat dan tegar lewat aktingnya yang oke banget menurut saya. Tidak seperti film perburuan yang scoring musiknya seperti disia-siakan karena cerita filmnya yang hampa. Scoring musik film ini untungnya ngena karena garis besar cerita filmnya jelas gitu. Gubahan musik dari Andika Triyadi berhasil mendukung set cerita filmnya. Juga mengiringi beberapa adegan emosional di filmnya dengan baik. Musik ketika si analis kena abuse kakaknya si Robert itu ngena sih menurut saya. Film ini juga menambah deretan film dengan sinematografi yang ciamik dari Mas Ipung. Seperti biasa, penataan kamera dari dia emang selalu bagus. Akhir kata, 3 jam yang worth it untuk menonton film ini menurut saya. Sepanjang durasi filmnya, saya berhasil di-engage mengikuti cerita filmnya. Tidak sampai dibuat mengantuk ketika menonton filmnya. Cerita filmnya berhasil menghadirkan sesuatu hal yang baru buat saya. Perspektif yang baru tentang masa kolonial Belanda di Indonesia. Tata produksi filmnya yang di atas rata-rata film Indonesia semakin mempertegas setting filmnya dan membuat saya masuk ke dunia atau ke masa filmnya. Jajaran cast-nya tampil cukup baik. Musik dan sinematografinya juga sama baiknya. Meskipun durasi memaksa filmnya meninggalkan beberapa subplot atau plot point-nya, inti dari tema utama filmnya cukup baik tersampaikan kepada orang awam seperti saya. Film Bumi Langit saya kasih nilai B+. Oke teman-teman, itulah review seadanya untuk film Bumi Manusia. Seperti biasa, bagi yang sudah menonton filmnya, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like juga di videonya, dan jika berkenan, subscribe juga channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di review yang lainnya. Nama saya Ade, hatur nuhun.